Assalamualaikum Tapi gua warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersut Narif dari Forum News Network. Kalau Anda kemarin ini soal mengikuti perbincangan soal apa ya gerakan Barisan Nusantara di Gelora Bung Karno itu masih terus berlanjut ya, karena memang ramai sekali. Tapi saya tidak akan menyoroti soal politiknya, tapi saya seperti biasa menyoroti soal ekonominya karena saya jujur aja Kak, terkejut karena kami bersama Bung Said itu kan bolak-balik menyoroti soal kegagalan infrastruktur. Tapi kemarin itu semua dipamerkan oleh Pak Jokowi. Ya Bang Said itu ya, jalan tol yang dikatakan Pulau Jawa sudah terhubung kecuali Banyuwangi saja, kemudian Sumatera lebih murah, terus kemudian bandara, pelabuhan, semua dan waduk-waduk semua dipamerkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana kita memahami ini ya, Bang Said itu ya? eh, tidak salah Pak Jokowi menekan itu, tapi ada hal yang disembunyikan. Jadi saya ibaratkan begini, ada orang memamerkan kepada anak-anaknya berapa jumlah mobilnya, berapa jumlah rumahnya, berapa ininya, tapi dia tidak tahu dia perlu dari mana barang itu dan berapa utang yang dia utang untuk mengadakan itu dan apa manfaatnya terhadap anak-anaknya, terhadap barang yang dipamerkan itu. Itu yang nggak ditutupi oleh beliau. Dan anak-anak kecil nggak tahu apa-apa ya soal gitu Nggak ya. apa-apa, tenang aja. Wah, bapak saya orang kaya gitu. Padahal, nah, Apalagi kasih uang jajan lagi gitu ya. kasih Ngerti uang nggak ya? jajan. Nah, coba Pak Mas Heru bayangkan, dengan pameran seperti itu kemarin, dia tidak mengungkap bahwa ada tambahan utang sebesar hampir 10.000 triliun, ya hampir 9.000 triliun, hampir 10.000 triliun utang pemerintah dan BUMN terhadap apa yang dipamerkan. Karena Pak Jokowi itu menerima utang dari pemerintahan sebelumnya, mulai dari Bung Karno sampai Pak SBY, itu sekitar 5.000 triliun. 2.600 triliun utang pemerintah, 2.400 triliun utang BUMN. Sekarang mendekati 15 triliun, 15.000 triliun. Artinya ada penambahan 10.000 triliun. Nah, itulah yang dipamerkan. Dia nggak ngasih tahu dari mana uang ini. Dan dia tidak kasih tahu, yang bayar tuh kalian-kalian yang hadir di sini. Aku yang umumkan. Aku yang memutuskan. Ya, nah, mudah-mudahan Bapak Ibu-Ibu yang hadir kemarin itu setelah mendengarkan inilah kurang ajar juga nih. Kita datang, ternyata kita yang bayar utang itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya masuk satu demi satu. Dan nah, sekarang itu sumbernya, manfaatnya. Pasti kemarin juga memamerkan dong berapa bendungan, berapa embung, berapa ya, ini yang lain. Nah, bahas itu dulu. Padi, produksi beras sama sekali tidak naik, malah turun. Malah turun produksi beras. Nah, terus hasil dari irigasi yang dibangun tersebut, sawah baru yang dicetak itu, kemudian embung itu, irigasi, dan kemudian bendungan, itu apa hasilnya? Artinya nggak ada hasilnya dong. Ya kan? Karena faktanya kita sebentar lagi mau impor beras karena kekurangan beras. Nah, faktanya produksi beras turun dari 34 juta ton 2018 menjadi 31,4 juta ton 2021. Jadi kalau itu betul yang apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, berarti akan naik dong produksi beras. Jadi harusnya publik bertanya, Bapak, irigasi yang Bapak bangun, sawah yang Bapak cetak, bendungan yang Bapak bangun, embung yang Bapak bangun, itu di mana? Dan hasilnya apa? Oke, itu masalah irigasi bendungan dan lain. Sekarang, masuk ke bandara. Diceklah bandara itu yang untung berapa, Pak? Yang mangkrak berapa? Nah, terus bebannya, utangnya berapa? Terus beban rakyat karena adanya mangkrak itu menyebabkan kenaikan tiket, kenaikan boarding airport tax, kenaikan semua, dan kerugian BUMN itu berapa? Itu harusnya dibuka. Nah, jangan hanya menyatakan jumlah bandara sekian. Nah, terus utangnya BUMN berapa dari bandara itu? Terus dampaknya ke depan akan ada harapan nggak? Atau kan akan membangkrutkan BUMN? Ya kan? Nah, masuk ke jalan tol. Jalan tol juga seperti itu. Karena jalan tol itu
betul bahwa menghubungkan, ya. Tapi problemnya kenapa yang Bapak banggakan jalan tol, bukan jalan tidak berbayar. Iya kan? Nah, karena Bapak mengungkapkan jalan tol, maka kenapa BUMN yang Bapak tugaskan itu keluar dari tidak lagi mampu melakukan investasi? Kenapa BUMN yang tugas membangun jalan tol itu rugi semua? Kenapa BUMN yang Bapak tugaskan itu ruas tol itu yang mau dijual tidak laku-laku? Artinya jalan tol ini rugi. Kenapa jalan tol Sumatera itu semakin hari semakin rusak? Karena memang tidak cukup biaya untuk pemeliharaan. Nah, itu semua harusnya dibuka. Nah, jadi kita berterima kasih Pak Jokowi untuk membuka itu sehingga kita tanyakan, Pak Jokowi, jalan bandara itu membangkrutkan BUMN berapa, jalan tol membangkrutkan BUMN berapa, kemudian berapa utangnya, kita buka semua. Nah, kemudian pelabuhan juga sama. Pelabuhan juga sama. Nah, apakah pelabuhan Indonesia sekarang semakin menguntungkan? Apakah angka sepuro semakin? Jadi banyak sekali pertanyaan yang dibuka. Nah, itulah menurut saya cara komunikasi satu arah, kan nggak ada diskusi tuh, kepada publik yang tidak paham. Jadi ya udahlah, kan tugas channel kita ini kan adalah membuka apa di balik pernyataan pemerintah. Itu Mas Her. Ini pertanyaan saya ya, Bang Caididu. Apakah Pak Jokowi tidak tahu bahwa semua itu seperti itu, atau beliau cuma dapat laporan bahwa semua bagus gitu, dan kemudian beliau tuh merasa bangga. Jadi maksud saya gini, bukan Pak Jokowi menutupi, bukan, Pak Jokowi nggak menutupi, justru Pak Jokowi merasa memang itu sesuatu yang bagus gitu yang apa dilakukan. Saya nggak yakin itu, Mas. Oh ya? Karena Pak Jokowi ini adalah pencitraan. Mm-hmm. Dari dulu, mobil SMK yang pasti dia tahu bahwa belum bisa diproduksi, menyatakan sudah bisa diproduksi. Mm-hmm. Oke. Okay. Ya, nah kalau ke daerah bukan dipentingkan, yang penting ada, kalau ada bencana pasti ada foto sendirian. Mm-hmm. Oh iya iya kan, iya. Ya, jadi kalau menyatakan dia tahu dan dia tidak tahu, saya nggak yakin tuh. Saya nggak yakin. Saya Jadi nggak yakin. dengan sadar kalau ini ya, sangat dengan sadar dilakukan itu ya. Sangat tidak sadar melakukan. Menurut saya yang ada di pikiran dia, rakyat ini gampang dibohongi. Nah, itu saya pikir itu yang kemungkinan besar. Jadi, kemungkinan besar. Jadi tidak perlu dibuka semua ininya. Yang penting dia lihat jalan tol ada, bandara ada, apa segala ada. Dia nggak perlu tahu bahwa itu dari utang. Bahwa itu tidak layak, bahwa itu tidak ada manfaatnya bagi manfaatnya kurang bagi bangsa dan negara, malah menambah kerugian. Jadi saya yakin nggak itu, Mas. Karakter beliau bukan orang seperti itu. Nah kan mulai munculnya kan SMK. Ya. Jadi buat Anda, kalau kemudian Pak Jokowi kemarin pidato berusaha-berusaha, kalau saya sempat tertegun-tegun gitu menyaksikan itu. Kalau Anda biasa saja ya, Bang Said itu ya? Saya pikir rakyat banyak tertegun, tapi karena dia nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, saya tertegunnya bukan kagum ya. Tertegun dengan kagum beda, tapi saya tertegun kok bisa ya Pak Jokowi bicara seperti itu gitu maksud saya. Jadi gini, Mas. Ini kalau itu infrastruktur non komersil, itu oke. Tapi ini infrastruktur komersil. Nah, ada infrastruktur non komersil tadi tuh, irigasi, bendungan, cetak sawah baru, bukan komersil tuh. Tapi kan faktanya hasilnya kan nggak ada. Artinya pembangunan itu nggak cocok, mungkin saja hanya dibangun tapi nggak ada manfaatnya. Gitu Mas. Ya. Jadi ini betul-betul membangun untuk membangun gitu ya. Jadi, membangun untuk dihitung dan difoto. Oke. Yeah. Untuk dihitung dan difoto. Jadi saya pikir tuh itu beliau tuh menghitung jumlah yang dibangun dan difoto. Tidak perlu bagi mereka mengetahui dari mana uangnya dan apa manfaatnya. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana cara ini ya? Kan bagaimanapun juga kita mengkritisi ini tujuannya juga tentu saja untuk membantu masyarakat, membantu juga mengingatkan pemerintah gitu. Tapi Pak Jokowi ternyata terus diulang terus gitu ya. Saya pikir begini, karena beliau hampir 8 tahun dan berhasil terus melakukan itu dan tidak masalah. DPR juga diam saja.
Oke. Nah, tapi sekarang sudah semakin susah ditutupi karena BUMN sudah makin susah, Ya. ya kan? Jadi saya pikir ada batasnya, Mas. Ada batas gelembung itu pasti meledak. Mhm, mhm. Bandara sudah mulai dijual, jalan tol sudah mulai dijual, BUMN semakin rugi, bahwa sudah kelihatan bahwa irigasi yang dibangun tidak bermanfaat, program tol laut tidak sebenarnya nggak ada hasilnya. Jadi ada batasnya, Ya, ada ya. batas. Tetapi Pak Jokowi diam-diam menikmati sendiri terus itu, ya, hal seperti itu ya. Saya pikir tim, ya itulah tim oligarki yang bekerja. Aha. Maka dibuatlah acara seperti Senayan kemarin untuk menghipnotis kembali Ah, kecurigaan rakyat. Jadi beliau selalu, saya mengikuti metode beliau itu selalu membuat isu yang menghipnotis. Nah, hmm. menghipnotis rakyat. Saya kasih contoh begini. Pada saat kita keras-keras mengkritik IKN, orang keras-keras mengkritik IKN, maka dia bikin isu baru bahwa di IKN akan Olimpiade 2035 supaya orang lagi membahas Olimpiade. Itu begitu Nah, cara. Nah, hmm. jadi pada saat ada dia menghadapi masalah dia bikin isu baru. Dia Hmm. bikin isu baru. Nah, cobalah pada saat udah nggak bisa lagi apa namanya berkelit tentang SMK bahwa nggak bisa diproduksi, maka dia pindah membahas tentang mobil listrik Tesla. Hmm. Itu Hmm. terus ya. Nah, mungkin suatu saat akan menyatakan Indonesia akan naik ke bulan Ya, 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 ya. Dan atau itu bisa menuju ke terjadi loh ya. Ini matahari. bukan bercanda ini ya. Bukan bercanda. Itu kemungkinan besar. Maka bahwa saya target ke Indonesia akan sampai ke matahari bulan sekian, tahun sekian. Itu untuk apa namanya? Untuk orang berpindah Mengalihkan lagi ke isu ya. bulan. Hmm. Jadi Ya, itu cara dia. ini saya ingat pernyataan tulisan dari wartawan senior dari Selandia Baru John Macbeth yang nyebutkan smoke and mirror gitu ya, seperti pesulap Ya, ya. 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 Jadi kita ini tiap hari dibikin sulap. Jadi pada saat Anda membahas ini maka dia bikin isu lain. Hmm. Ya, ya. Jadi kita tunggu tunggu lagi apa lagi yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi, dan menurut Anda saya nggak perlu tertegun gitu untuk memikir kenapa kok bisa Pak Jokowi seperti itu ya. Memang sudah seperti itulah Pak Jokowi ya. Jadi Ya, kita ya. mesti terimalah gitu ya. Terimalah. Nah, jadi saya pikir kemarin pengumuman infrastruktur itu adalah pengumuman kepada rakyat bahwa infrastruktur ini tolong dilihat dengan ini. Maka kita lihat, Mas. Tapi nah, jangan menyatakan rakyat bahwa itu infrastruktur sudah bermanfaat. Itu saya katakan tadi, saya ulangi, utang bertambah hampir 10.000 triliun, Hmm. kerugian BUMN semakin banyak, Hmm. dan sepertinya akan menjadi beban seluruh rakyat. Yes. Dan tanpa sadar mereka-mereka kemarin yang merasa dapat untung gitu karena diajak jalan-jalan ke Jakarta, dikasih uang makan, uang saku, itu mereka tidak sadar bahwa nanti beberapa tahun yang akan datang mereka yang akan membayar utang itu semua gitu kan, ya, Bang Said itu ya. Nah, bukan ini setelah pulang ke rumahnya, Hmm. tagihan listrik naik lagi, Oh iya, 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 iya. harga beras naik, Hah? terus harga-harga lain naik. Hmm. Kemarin saya dikasih 100.000, tapi ternyata naik semua. Kayak dia harus sadari itu bahwa kenaikan-kenaikan itu karena dampak dari utang yang Nah, dibikin, gitu ya, loh ya. Mas. Dari Yes, oligarki. ya. Oke, baik, terima kasih Bang Said itu. Mudah-mudahan mereka yang kemarin datang ke sana belum hari ini udah pulang sampai ke rumah tidak tidak tersadar dengan realitas bahwa mereka harus membayar semuanya sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.